Hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Yang lantik jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Indonesia amat hebat. Tapi itulah sosok Presiden Indonesia. Indonesia banyak dipuji oleh Malaysia. Tapi kenapa banyak orang Indonesia yang justru benci sama negaranya sendiri ya? Hubungan Indonesia-Malaysia adalah kerjasama bilateral yang penting di Asia Tenggara yang ditandai dengan sejarah panjang kerjasama dan interaksi budaya. Hubungan ini menciptakan kesamaan dalam bahasa, budaya, dan agama. Kedua negara ini memiliki hubungan ekonomi yang kuat, terutama dalam perdagangan dan investasi. Meskipun terdapat sengketa perbatasan yang diupayakan penyelesaiannya melalui dialog diplomatik. Kerjasama juga terjadi dalam bidang kebudayaan, pendidikan, dan kerjasama regional di berbagai forum internasional. Meskipun kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat, kedua negara berkomitmen untuk menjaga hubungan saling menguntungkan dan memberikan kontribusi positif bagi kawasan. Dan beginilah Indonesia di mata pemimpin dan orang-orang Malaysia. Mantan Perdana Menteri Malaysia yang memimpin negeri jiran selama 24 tahun, Mahathir Mohamad, melalui akun Twitter resminya, @cdtoofficial mengakui bahwa Malaysia telah mengalami keterlambatan dalam hal pembangunan jika dibandingkan dengan Indonesia dan Vietnam. Dia juga mengungkapkan rasa syoknya karena Malaysia juga kalah dalam hal pembangunan dari negara-negara di Afrika. Mahathir menyoroti ketidaksiapan negaranya dalam mengadopsi teknologi terkini untuk mencapai efisiensi dan membatasi korupsi. Dengan alasan penolakan teknologi ini oleh anggota parlemen yang terlibat dalam bisnis ekspor dan impor. Di penghujung tahun 2022, ia juga mengakui bahwa Indonesia berhasil mengalahkan negara tetangganya dalam menarik investasi asing, serta memberikan pujian kepada Presiden Jokowi atas kepemimpinan yang berhasil menyatukan Indonesia sejak kemenangannya pada pemilihan 2014. Menurut Mahathir, tidaklah mudah mengelola Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau dan populasi lebih dari 270 juta yang menjadikannya negara terpadat keempat di dunia dan sangat kompleks. Jika dibandingkan dengan ketidakstabilan politik dalam beberapa tahun terakhir di Malaysia yang telah menyulitkan negara tersebut dalam menarik investor asing, sementara Indonesia terus menunjukkan stabilitas politik yang menguntungkan bagi investasi. Di tahun yang sama, politisi Malaysia Mahfuz Omar juga sempat menjadi sorotan media sosial setelah sebuah video yang memperlihatkan pujian-pujian terhadap rakyat Indonesia yang beredar di Instagram. Dalam video ini, Mahfuz Omar memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Indonesia, menyatakan bahwa negara ini telah melonjak jauh ke depan dibandingkan dengan pencapaian Malaysia, dengan alasan bahwa rakyat Indonesia benar-benar merdeka. Hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Dia menegaskan bahwa keberanian rakyat Indonesia untuk bangkit dan menghukum pemimpin-pemimpin yang berkhianat merupakan salah satu faktor kunci dari keberhasilan Indonesia dalam kemajuannya. Menteri Pertahanan Malaysia Muhammad bin Sabu juga pernah mengekspresikan apresiasi atas kematangan demokrasi di Indonesia dalam konteks penunjukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo. Ia memberikan pujian tersebut sebagai pengakuan terhadap proses demokrasi berlangsung di Indonesia yang memungkinkan pengangkatan Prabowo Subianto meskipun sebelumnya ia adalah pesaing politik Jokowi dalam pemilihan presiden. Masuk dalam kabinet dia. Dia lantik jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Indonesia amat hebat. Politik Indonesia begitu stabil sampai hari ini. Pelabur asing masuk begitu hebat. Indonesia sekarang memaju ekonomi ke hadapan. Ini model politik baru. Indonesia dianggap sebagai model baru politik ekonomi di Asia. Stabilitas politik dan inklusivitas dalam kabinet Jokowi memberi dinamika politik yang mempromosikan persatuan. Selain itu, dalam sebuah pertemuan awal tahun lalu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor,
Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Dato Seri Anwar Ibrahim, mengungkapkan keistimewaan Indonesia bagi dirinya. Saya ingat ke Jokowi, itu hubungan itu sangat baik. Dan mereka tidak kira ini Anwar ini oposisi ataupun terlantar ataupun Perdana Menteri, itu layanan itu baik. Jadi ini agak unik ya, yang tidak biasa orang lain fahami dan saya juga. Tapi dan mutual. Ya, mutual karena Anwar Ibrahim menyatakan bahwa Indonesia memiliki tempat yang sangat spesial di hatinya karena ia memiliki banyak teman baik di sini. Ia berharap bahwa hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia akan semakin memperkuat kerjasama kedua negara. Anwar Ibrahim juga mengakui pentingnya pembangunan hilirisasi dan digitalisasi yang dilakukan oleh Indonesia dan berkomitmen untuk menerapkan pengalaman dan sumbangan dari Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Selain itu, Anwar Ibrahim menegaskan dukungan Malaysia terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara alias IKN di Kalimantan Timur dengan keyakinan bahwa pembangunan tersebut akan memberikan manfaat positif bagi kedua negara. Dan sebaliknya, saat Jokowi berkunjung ke Malaysia, Anwar Ibrahim kembali memuji dan menyambutnya dengan antusias sebab menganggap agenda kunjungan Jokowi cukup menarik. Dengan bercanda, ia menyebut kunjungan Jokowi ke Pasar Cokit sebagai sesuatu yang menyulitkan karena menuntut tingkat keamanan yang lebih ketat. Kita mau kemana? Mau ke Coket, mau baru. Oh, saya kata ini presiden. Jadi kita persulitkan juga kita ini soal. Tapi itulah sosok Presiden Indonesia ini. Meski demikian, Anwar melihat kegemaran belusukan itu sebagai bentuk keseriusan Jokowi dalam terus memperhatikan kepentingan rakyatnya. Pertemuan antara Jokowi dan Anwar kala itu memang merupakan bagian dari kunjungan kerja di Malaysia, melibatkan berbagai agenda kerjasama antara kedua negara, termasuk peninjauan pasar yang banyak menjual produk-produk Indonesia. Kunjungan ini juga memberikan kesempatan bagi Jokowi untuk berinteraksi dengan warga negara Indonesia yang bekerja dan tinggal di Malaysia. Selanjutnya, ada Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Alamin yang mengungkapkan doa dan harapannya agar pemilihan umum 2024 di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin terbaik yang dapat memperkuat kerjasama antara Malaysia dan Indonesia. Muhammad Alamin menyampaikan doanya ini saat berkunjung bersilaturahmi dengan Gubernur Riau, Edi Natar Nasution. Ia berharap agar hubungan antar kedua negara semakin baik dengan pemimpin yang terpilih di Indonesia. Muhammad Alamin berharap bahwa pemimpin yang terpilih nantinya dapat melahirkan program-program yang hebat untuk membawa kemajuan bagi negara, termasuk memperkuat kerjasama di Provinsi Riau yang merupakan destinasi investasi penting bagi pengusaha Malaysia. Di samping itu, ia juga menekankan pentingnya kerjasama baik dengan negara-negara ASEAN dan negara lain untuk kemajuan kawasan ini secara keseluruhan. Tak hanya para pemimpinnya, warga Malaysia juga banyak yang mengaku senang karena kehadiran Jokowi saat belusukan di salah satu pasar Malaysia yang mencerminkan keramahan dan besarnya cinta Presiden Indonesia kepada rakyat. Bahkan tak segan mengambil gambar sendiri. Nah, inilah gambar saya dengan Bapak Jokowi. Pak Jokowi sendiri yang megang handset saya, dia ambil gambar sama saya. Terlebih para perantau warga negara Indonesia yang ada di sana, mereka sangat gembira karena bisa bertemu Jokowi meski hanya sebentar. Hal itu pun membangkitkan harapan agar hubungan Indonesia dan Malaysia semakin baik. Bahkan video arak-arakan Presiden Joko Widodo yang memberi jalan bagi sebuah ambulans di daerah Grobogan, Jawa Tengah turut menjadi inspirasi media Malaysia loh. Rekaman yang menunjukkan tindakan Presiden Jokowi yang memberi prioritas bagi ambulans memang mendapat sorotan positif dari berbagai pihak. Salah satu media online Malaysia, Webcar, ikut mengangkat video ini untuk menyindir tindakan Perdana Menteri Ismail Sabri. Media Malaysia tersebut menyerukan kepada para pejabatnya untuk menonton dan mempelajari video ini sebagai contoh bagaimana memberikan prioritas bagi kendaraan darurat. Mereka mengaitkan tindakan Presiden Jokowi ini dengan insiden di mana polisi pengawal rombongan PM Ismail Sabri justru menyetop ambulans saat perjalanan menuju ke Masjid Al-Mustaqim pada Minggu 26 Desember 2021 lalu.
ketika PM Malaysia dan rombongan sedang menuju untuk meninjau daerah yang terkena banjir. Berikutnya, ada Jang Hansol, pemilik channel Korea Rumit atau Roymit, pernah membuat video tentang pendapat orang Malaysia tentang Indonesia dan semuanya memberikan tanggapan positif. Mulai dari destinasi wisata yang indah-indah, makanan yang enak-enak, kemudian harga barang relatif lebih murah di beberapa tempat. Sedangkan orang Indonesia di mata mereka ramah, lucu, lembut bicaranya, pekerja keras, senang membantu dan ikhlas. Namun pendapat paling unik, salah satu yang tidak boleh dilewatkan turis Malaysia jika berkunjung ke Indonesia adalah mencicipi teh botol, karena nggak ada di Malaysia. Unik kan? Soalnya menurut aku itu B aja. Kalau menurut kamu gimana? Ini mungkin mirip ya dengan susu coklat dengan brand M yang lebih enak dari sana dibanding di sini. Ngomongin soal turis nih, baru-baru ini ada sebuah video yang dibagikan oleh seorang turis Malaysia tentang pengalamannya berlibur di Jakarta dan menjadi viral di platform TikTok. Pemilik akun TikTok @intanurlia membagikan foto-foto suasana di Jakarta sambil mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengalaman wisatanya di ibu kota Indonesia dan memberikan rating 0. Intan menganggap Jakarta ini sebagai destinasi wisata yang overrated dan menyebutnya sebagai pengalaman pertamanya berlibur ke sini. Dia menyoroti kondisi kotor di tepi jalan dan keruwetan di trotoar, serta mengeluhkan tentang restoran yang dia kunjungi yang gelasnya berjamur dan makanannya mengandung ulat. Ya, meskipun begitu, Intan juga menyoroti keramahan supir transportasi online yang mengantarnya keliling Jakarta sebagai salah satu kesan baik dari perjalanannya. Respon atas video ini dari netizen Indonesia sangat beragam loh. Tapi ya sebagian besar menghujat Intan dan menyerbu akun TikToknya. Gak sedikit pula yang membuat video balasan untuk Intan yang juga menjelek-jelekan ibu kota Kuala Lumpur. Waduh. Gak cuma netizen Indonesia, netizen Malaysia pun banyak yang justru kecewa atas perilaku Intan. Beberapa dari mereka malah ada yang membuat video review positif saat ke Indonesia. Gak sedikit pula yang menyalahkan Intan atas serangan di media sosialnya saat ini. Soalnya, salah sendiri gak riset segala macam dulu dan main asal ngebandingin. Tapi menurut kamu sendiri gimana, Pop Gengs? Yang pasti, jangan sampai kejadian ini merusak hubungan Indonesia dan Malaysia ya. Justru harapannya, semoga kita bisa terus memperkuat kerjasama bilateral. Sesuai pesan yang disampaikan para pemimpin Malaysia dan Indonesia untuk bersatu demi kemajuan, menjaga stabilitas politik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Soalnya harapan untuk masa depan Indonesia adalah menjadi pemimpin di Asia dan akan memainkan peran yang besar dalam mendorong perdamaian dan kerjasama regional emang cukup besar. Apalagi, Indonesia memiliki proyeksi yang optimis untuk masuk dalam daftar top 10 ekonomi dunia.